2003, Liga Champions memasuki era yang makin kompetitif. Inggris, Spanyol, Jerman bersaing ketat, tapi Italia yang tertawa terakhir. 3 tim Italia lolos ke semifinal. 2 di antaranya, Juventus dan AC Milan, tembus ke final. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Liga Champions jadi derby Serie A. Namun, ini bukan sekedar derby biasa. Ini adalah final paling tegang, paling defensif, dan paling menyiksa dalam sejarah Eropa modern. Awal 2000-an adalah masa emas sepak bola Italia. Serie A disebut liga terkuat di dunia, penuh taktik, bintang, dan gengsi. Milan punya Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, hingga Inzaghi. Sedangkan Juventus punya Buffon, Thuram, Nedved, Trezeguet, dan Del Piero. Dari 8 besar, Italia menjumbang 3 klub, Milan, Juventus, dan Inter Milan. Dan ketika Milan menyingkirkan Inter di semifinal dengan aturan gol tandang, Juventus membantai raksasa Spanyol, Real Madrid. Serie A resmi menguasai Eropa. Juventus datang sebagai juara Serie A. Milan datang dengan semangat baru dan lini tengah yang sedang panas-panasnya. Carlo Ancelotti, yang dulu gagal di Juve, kini duduk di bench Milan dan ia bertekad membuktikan bahwa San Siro adalah rumahnya. Dan di seberang, Marcello Lippi membawa Juve ke final kedua dalam 5 tahun. Sebuah duel 2 pelatih brilian, 2 pendekar taktik Italia. San Siro jadi saksi mata untuk duel keluarga Serie A yang berubah jadi medan perang mental dan strategi. 28 Mei 2003, Old Trafford, Manchester. 63.000 pasang mata menanti duel megah ini. Tapi bukan pesta gol yang tersaji, melainkan perang psikologis. Milan lebih dominan di babak pertama. Mereka mencetak gol lewat Shevchenko, tapi dianulir karena Inzaghi offside lebih dahulu. Juventus bermain hati-hati. Mereka tahu satu kesalahan bisa jadi bencana. Pertandingan berjalan keras, penuh pelanggaran, dan minim peluang. Ini adalah final yang bikin deg-degan, bukan bersorak. Waktu berjalan dan papan skor tetap 0-0. Babak tambahan pun digelar, tapi bukannya terbuka. Permainan malah makin tertutup. Setiap operan dihentikan, setiap ruang ditutup. Buffon dan Dida tetap tegak tak tertembus. Dari sisi netral, ini mungkin final yang membosankan, tapi bagi orang Italia, ini adalah catur maut di lapangan hijau. Dan saat 120 menit berlalu tanpa gol, semuanya harus ditentukan dari titik putih. Adu penalti, drama terkejam dalam sepak bola. Buffon versus Dida, Del Piero versus Maldini. 2 kekuatan besar dan hanya 1 pemenang. Juventus gagal 3 kali. Trezeguet, Zalayeta, dan Montero. Milan juga sempat gentar, tapi Shevchenko, sang penyerang dingin dari Ukraina, jadi eksekutor terakhir. Ia menatap Buffon, sepakan pelan, mengarah ke kanan, dan gol. AC Milan juara Liga Champions 2003. Juventus hancur. Ini adalah final kedua mereka dalam 5 tahun, dan dua-duanya berakhir dengan kegagalan. Marcello Lippi tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Del Piero menangis. Trezeguet tertunduk. Sementara Milan berpesta di atas luka saudaranya sendiri. Bagi Ancelotti, ini adalah pembalasan sempurna. Bagi Maldini, ini adalah trofi Eropa keempatnya. Dan bagi Milan, era dominasi baru telah dimulai. Final 2003 bukan tentang gol, bukan tentang hiburan, tapi tentang kecerdikan, kesabaran,
dan pertahanan yang tak tergoyahkan. Bagi penikmat taktik, ini adalah final surgawi. Tapi bagi penonton netral, ini seperti mimpi buruk yang tak selesai-selesai. Namun di balik semuanya, satu hal yang pasti, ini adalah duel yang tak akan pernah terulang. Dua klub Italia saling mengunci di panggung tertinggi Eropa, dan pada akhirnya, yang bertahan paling lama, yang tidak panik, itulah juaranya. Di malam paling dingin itu, bukan sekedar trofi yang diperebutkan, tapi martabat, sejarah, dan harga diri Serie A. Dua raksasa Italia saling mengunci, saling membungkam, sampai yang tersisa hanyalah adu nyali dari titik 12 yard. Dan ketika semua mata tertuju pada Shevchenko, ia menjawab dengan tenang, membekukan Old Trafford, dan mengukir namanya di lembar emas Eropa. 2003, final yang membelah Italia, menyatukan sejarah, dan dikenang sebagai derby paling senyap yang mengguncang dunia. Karena Liga Champions tidak selalu menyerang yang menang, tapi yang paling tahan sampai akhir. Like kalau kamu percaya bahwa sepak bola bukan cuma soal menyerang, tapi juga soal bertahan sampai akhir. Subscribe buat terus ikuti sejarah Liga Champions dari tahun ke tahun, karena tiap final punya ceritanya sendiri.